SDIT Nurul Hidayah menerapkan sistem pendidikan terpadu dengan masa belajar penuh waktu atau full day school. Kurikulum dengan muatan pendidikan Islam yang dirancang khusus dengan pendekatan teori, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memperpadukan pendidikan nilai-nilai Islam pada segala aspek dan unsur penunjang pendidikan. Ini berdiri tahun berapa, Pak? Untuk SDIT Nurul Hidayah Brebes itu berdiri sejak tahun 2005. Kalau Bapak sendiri sudah menjabat kepala sekolah berapa lama? Kalau di sini saya diamanat sebagai kepala sekolah sejak tahun 2018. 2018. Nah, cukup lama ya, Pak. Nah, menurut jenengan ini kalau SD Nurul Hidayah ini terkenal SDIT ya. Ya. Nah, ini di sini kami melihat bahwasan sekolah ini favorit kalangan pejabat. Ya, dan menengah ke atas. Nah, itu bagaimana bisa jadi favorit, itu sejarahnya bagaimana? Pada dasarnya mungkin sama dengan SDIT yang lainnya. Cuman untuk SDIT itu kita di sini sudah menerapkan prinsip ya Pak ya. Kita itu tidak ada penanganan khusus untuk siapapun. Kita semuanya sama. Baik itu anaknya pejabat lah, itu anaknya orang biasa. Kita tidak ada hak spesial untuk orang-orang yang lain. Dan di sini kita mungkin yang menjadi yang dicari oleh orang mungkin ya, karena di sini kita mungkin mempunyai banyak program unggulan, Mbak. Yang diantaranya mungkin yang pertama itu adalah hafal 2 juz 29 dan juz 30. Dan yang kedua itu mungkin khatam Al-Qur'an 30 juz dengan tertib. Terus yang ketiga itu di sini juga ada kegiatan murojaah setiap hari yang kita laksanakan. Jadi sebelum KBM anak-anak mulai itu jam 7:30 itu kita sampai jam 8 itu kita murojaah bareng-bareng, Pak. Kita ngaji di lapangan ya, duduk bersama dengan guru-guru dan anak-anak, kita ngaji bareng. Terus yang berikutnya adalah ada one day one ayat. Setiap hari kita harus setoran, Pak. Satu hari satu ayat minimal. Iya, makanya mungkin itu yang dicari oleh orang tua seperti itu. Oh, itu yang membuatnya jadi favorit ya, Pak? Iya, insya Allah seperti itu. Nah, kalau di kalangan pejabat ada yang memasukkan anak. Nah, kalau orang biasa misalnya masuk di sini diterima, Pak? Insya Allah, Pak, kita diterima, Pak. Oh, begitu. Nah, kalau penilaian sendiri terhadap anak pejabat sama anak biasa itu bagaimana? Apa tidak ada diskriminasi atau bagaimana? Tidak ada, Pak. Kita semuanya sama saja. Sama saja. Sama saja. Berintegrasi dengan sumber daya manusia, kurikulum, metodologi, kelembagaan, orang tua, lingkungan, serta masyarakat. SDIT dari tahun 2009. SDIT Nurul Hidayah itu kan berdiri tahun 2005. Awalnya memang kita masih karena belum ada bangunannya, kita masih di TK. Nah, setelah sudah dibangun, sudah ada tempat, kita sudah menempati ruang, itu langsung pindah ke depannya TK ya, lokasinya itu nggak jauh. Nah, awal-awalnya waktu saya masuk tahun 2009 itu untuk kelas 4 sama kelas 5-nya itu baru satu kelas. Nah, untuk kelas yang lain memang sudah paralel gitu, sudah ada 2 kelas. Kelas 1 ada 2, kelas 2-nya ada 2, kelas 3-nya juga seperti itu. Oh, begitu. Nah, kalau kira-kira Ibu kan mengajar tematik ya? Apa aja, Bu? Untuk kelas 3, kelas bawah, tematiknya itu berarti PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP. Ya, kalau mengajar matematika mungkin bagi anak kecil itu agak menakutkan. Nah, itu tidak menakutkan, itu buat anak senang itu bagaimana? Untuk matematika itu sebenarnya ya kita selalu ingatkan untuk anak lebih teliti gitu. Jadi terhadap pelajarannya juga kita nggak yang main bentak-bentak seperti itu enggak. Jadi kita ayo yang belum bisa dicoba lagi, kita kasih latihan soal juga, kita kasih tugas yang belum paham, nanti kita komunikasikan dengan orang tua. Jadi nanti orang tua juga tahu, oh ini anaknya masih belum tuntas di pelajaran apa. Jadi yang penting terjalin komunikasi yang baik antara guru dan orang tua. Ya, kalau dulu secara singkatnya masih numpang sekolahnya, sekarang malah sudah menjadi favoritnya. Nah, itu harapan Ibu ke depan gimana SDIT ini? Ya, untuk SDIT Nurul Hidayah mudah-mudahan untuk kita kan terkenal, maksudnya awalnya anak-anak itu dimasukkan ke sini karena bisa ngaji. Jadi kita selain pelajaran tematik juga ada pelajaran membaca jilid gitu ya, dari jilid. Jadi
kalau udah sekolah di sini diharapkan kan orang tuanya tidak usah sekolah Arab lagi gitu kan. Jadi setelah membaca tilawati, target selanjutnya adalah anak bisa hafal juz 30. Juz 30 ya. Oke, alhamdulillah karena sekarang guru tahfidnya sudah ada pelajaran tahfid tersendiri, anak juga sering di murojaah di sekolah. Untuk target juz 30 sudah bisa, malah sekarang untuk tahun ini ada yang juz 29 dan mau masuk ke juz 28 itu. Muhammad Irfan Arin. Di SD Nurul Hidayah ini Bapak ngajar? Saya ngajar untuk pelajaran yang belajar itu pelajaran fikih sama sejarah kebudayaan Islam. Saya satu yang jelas saya harus dekat dulu dengan siswa. Artinya dekat itu kadang kita harus pada saat posisinya harus tegas sama siswa, harus tegas. Ketika kita juga satu saat kita komunikasi seperti anak dengan orang tua. Jadi anak itu semacam punya ini daya tarik kepada guru itu tersendiri. Iya. Nah, komitmennya Pak Irfan untuk meningkatkan mutu pendidikan di SD Nurul Hidayah itu bagaimana? Ya, komitmen yang jelas artinya harus didukung juga dari SDM atau guru-guru juga. Oh, begitu. Artinya kalau misalkan guru-guru juga tidak mendukung untuk kemajuan sekolah, ya otomatis artinya akan terkendala. Kelas 5. Motivasi karena dari anak sendiri yang minta. Oh, anaknya sendiri. Ya. Terus banyak kegiatan ekstrakurikulernya. Oh, begitu. Jadi bisa memilih ya. Bisa memilih. Ada ekstrakurikuler pramuka, karate, terus silat, renang, masih banyak lagi lah. Jadi setiap tahunnya dia juga bisa berganti-ganti mintanya. Oh, begitu. Ya. Pertama waktu kelas 1 berenang. Pernah. Terus bulu tangkis, karate, terakhir tahun. Oh, karate. Menurut saya itu bagus. Bagus ya. Ya, terus ibu anaknya kelas 5 sudah hafal juz 30? Alhamdulillah sudah. Sudah hafal ya? Ini mau jusnya kedua. Sekian Sobat Aksi, Teguh Haji Wiguno.